Assalamualaikum Bu Eli, selamat sore. Bagaimana nih kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu Nur, walaupun cuaca ini panas, dingin, ya, hujan ya. Bu Eli membuat badan ini rasanya gres-ges ya Bu Eli ya. Apalagi ini yang dapat penghargaan nih, selamat-selamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua karena doa Bu Eli. Oke Bu Eli, kita boleh nggih berbincang-bincang. Mau kira-kira kita mau ngobrol apa ini Bu Eli? Percakapan kita pada sore hari ini. Begini Bu Nur, saya ini punya permasalahan ya. Apa mungkin permasalahan itu karena adanya pandemi, saya juga tidak tahu ya. Mungkin karena anak-anak hampir 2 tahun ya pandemi, seperti itu. Benar. Iya ya Bu Nah, Eli. di mana akhlak anak ini sudah menurun Bu Nur ya. Jadi di kelas, di luar itu sepertinya apa ya, kayak kayak gimana gitu. Jadi anak-anak itu kalau dikasih tahu, diomongin itu apa ya? Sering bentak-bentak, nggak dengerin gurunya, kadang jahil pada temannya. Ditambah lagi apa ya? Murid saya kan paling besar sekarang ini. 29 paling banyak di sekolah saya. Sehingga apa ya? Lebih banyak putranya. Dan putranya ini ya bisa dikatakan hebat-hebat. Jadi kadang ditinggal sedikit rame seperti itu Bu Nur ya. Nggih. Oh, jadi gini nggih, Bu Eli bingung nggih dengan permasalahan apa yang dihadapi Bu Eli di kelas untuk menerapkan akhlak mulia ya Bu Eli ya. Nah, karena dipicu dengan adanya pandemi, kemudian di kelas Bu Eli itu termasuk yang besar di sekolah Bu Eli, yaitu 29 anak yang mana banyak anak putranya ya Bu Eli ya. Benar, Begitu Bu Eli? betul. Iya. Terus menurut Bu Eli, sikap bagaimana yang termasuk akhlak mulia ini Bu Eli? Kalau menurut saya tuh ya ndak muluk-muluk ya, yang ingin saya itu, yang saya inginkan tuh anak-anak misalnya berbicara dengan sopan santun ya, kemudian apabila guru berbicara, apa, murid mendengarkan seperti itu. Kemudian pada temannya juga saling mengasihi, kasih sayang seperti itu, ndak usil. Kemudian apa ya, nada berbicara. Kadang anak-anak itu bentak-bentak Bu Nur ya. Sekarang nih ya Allah, gini saya. Kadang sampai geleng-geleng saya, seperti itu. Jadi ketika anak-anak itu apa ya, anak-anak di kelas itu kadang ini, walaupun ada gurunya tetap ngomong sendiri seperti itu. Walaupun dikasih tahu diam, setelah itu kembali lagi seperti itu Bu Nur ya. Jadi saya ingin itu anak yang apabila gurunya berbicara, dia mendengarkan, kemudian kasih sayang sama temannya, seperti itu Bu Nur ya. Yang saya Iya. inginkan, seperti itu. Iya. Jadi menurut Bu Eli, sikap yang harus dimiliki anak ketika menerapkan akhlak mulia diantaranya anak-anak itu berbicara dengan orang lain dengan saling menghargai, dengan Betul, kasih betul. sayang, sopan. Kemudian anak-anak di situ ketika berbicara tidak bentak-bentak, seperti itu ya Bu Eli ya. Iya, benar-benar. Nah, kalau menggunakan skala ini Bu Eli, dari skala 1 sampai 10, ada di skala manakah saat ini Bu Eli, sikap anak-anak di kelas Bu Eli? Kalau menurut saya ya jika diukur dengan skala 1 sampai 10, karena siswanya banyak ya, ada di ada yang sudah di 4, 5, dan yang paling parah bahkan 3 seperti itu. Bahkan gini, kenapa kok saya bisa mengatakan 3? Kadang anak-anak itu apa, dikasih tahu malah kayak ngece seperti itu ke gurunya. Kadang bahkan kalau dikasih tahu langsung keluar pulang seperti itu. Jadi adabnya itu kurang seperti itu Bu Nur. Maka saya kategorikan 3 kalau seperti itu. Oh iya, jadi menurut Bu Eli, ada di skala 3, 4, 5 itu ya Bu Eli ya? Iya,
Iya. Nah, Bu Eli pada awal pertemuan ini akan menargetkan skala berapa, Bu Eli? Ya, untuk Eh, skala 10 mungkin agak sulit ya, Bu Eli ya. iya, benar benar benar. Mungkin yang saya targetkan ya untuk di awal bisa 6 atau 7 dah paling tidak seperti itu. Jadi tak muluk-muluk-muluk dulu untuk di kegiatan awal. Seperti itu Bu Nur. Iya, oh iya. Jadi Bu Eli menargetkan angka 7 ya, Bu Eli ya. Iya, Ya. betul. Kemudian rencana apa ini selanjutnya yang akan diambil sama Bu Eli dalam membiasaan akhlak mulia ini, Bu Eli? Rencananya apa? Mungkin ya Bu Nur ya, yang bisa saya lakukan yang pertama ya pembiasaan-pembiasaan sih sebenarnya ya, yang biasa sudah dilakukan seperti kita tidak hanya mendidik anak juga mendoakan seperti itu ya, ini sudah dilakukan sih sebenarnya cuma anak ini masih belum ini kelihatan. Nah, kemudian yang kedua mungkin saya akan mengadakan bimbingan konseling seperti itu. Yang ketiga mungkin saya bisa koordinasi dengan kepala sekolah dan ini lagi juga bisa berelasi dengan teman seperti itu, teman yang mumpuni dalam bidang akhlak. Kebetulan di sekolah saya ini tidak ada guru agamanya gitu. Ada satu dipindah dan sekarang tidak ada guru agamanya. Jadi posisinya yang ada di sekolah kita itu sudah dijadikan guru agama. Jadi saya bisa berelasi dengan Bapak Fauzi di sini Bu Nur karena Bapak Fauzi ini selain beliaunya seorang kiai juga mumpuni mungkin dalam bidang akhlak karena kalau seorang kiai pastinya sudah dididik tentang akhlak. Dia kan sudah punya pesantren seperti itu. Dan yang ketiga yang akan bisa saya lakukan itu misalnya saya ingin mengadakan parenting untuk memberikan bekal kepada wali murid terutama karena saya pikir anak di rumah itu kan paling paling apa namanya paling lama sama orang tua. Jadi bagaimana orang tua itu bisa mengontrol seperti itu, Bu Nur ya. Jadi ketika parenting ini bisa didatangkan atau narasumber yang bisa diambil dari guru-guru yang ada di mana di sekolah ini. Kemudian dengan ini atau Bapak Komite juga eh, mumpuni juga dalam bidang akhlak seperti itu bisa diajak atau Iya, ya. bisa Bisa diajak digabung ya, Bu bekerja Eli ya. sama betul. Oh iya, jadi menurut Bu Eli, rencana Bu Eli selanjutnya yang pertama, Bu Eli akan mengadakan bimbingan konseling ya Bu Eli ya. Ya, Betul. kemudian Bu Eli juga sudah melaksanakan pembiasaan mendoakan anak ya Bu Eli ya. Yang Iya seperti betul kita betul. tahu seorang guru pasti mendoakan anak-anak didiknya. Ya hanya mungkin belum terbuka saja pikiran anak-anak karena ya namanya anak-anak ya Bu Eli ya. Iya betul. Kemudian Bu Eli juga akan mengadakan parenting ya Bu Eli ya untuk Betul. membekali orang tua dalam pengasuhan anak di rumah. Kemudian yang ketiga, Bu Eli akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga kepada Bapak Fauzi ya, Iya kepada betul Bapak betul. Fauzi, yang mana Bapak Fauzi tersebut adalah orang yang mumpuni dalam bidang agama dan penerapan akhlak yang mulia karena mempunyai pesantren seperti itu ya Bu Eli Iya ya. iya iya. Dan juga akan berkolaborasi dengan komite. Nah, siapa kira-kira yang dapat membantu dalam melaksanakan rencana Bu Eli ini? Ya tentunya ya itu tadi eh, saya ke Ibu Kepala Sekolah dulu untuk berkoordinasi, kemudian berrelasi dengan Bapak Fauzi dan komite seperti itu, dan tentunya pastinya minta dukungan dari wali murid seperti itu, Bu Nur. Oh gitu ya. Iya, dari beberapa rencana yang sudah Bu Eli ungkapkan nih tadi, kira-kira mana yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini, Bu Eli? Yang kemungkinan yang bisa saya lakukan dalam minggu minggu depan ini ya, minggu dalam dalam di awal yaitu
yaitu yang pertama bimbingan konseling seperti itu. Saya akan panggil anak tersebut yang paling parah seperti itu, katakanlah dengan kemudian bergantian seperti itu Bu Nur. Nah, kemudian jika sudah, saya akan lihat hasilnya seperti apa. Kemudian kalau sudah saya lihat hasilnya, saya akan berkoordinasi kepada kepala sekolah. Dan untuk apa namanya, dengan kalau misalnya kok bimbingan konseling itu tidak berhasil ya atau kurang berhasil, maka saya juga akan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk bagaimana berelasi dengan Bapak Fauzi. Mungkin diadakan apa namanya bimbingan seperti itu menyeluruh di kelas, misalnya seperti itu dalam waktu dekat ini juga. Baru saya ingin juga ini untuk mengadakan parenting seperti itu Bu Nur. Iya, iya, iya. Jadi dalam waktu dekat ini Bu Eli akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga kepada Pak Fauzi Fauzi. untuk mengadakan parenting ya Bu Eli ya. Iya, betul betul. Kemudian Bu Eli juga akan mengadakan bimbingan konseling secara berkala untuk menangani anak-anak yang dirasa tidak memiliki akhlak mulia ini ya Bu Eli ya. Iya, betul betul Bu Nur. Kapan kira-kira bisa dilaksanakan ini Bu Eli? Mungkin dalam waktu dekat, bisa minggu depan saya sudah mulai untuk bereaksi nih Bu Nur. Iya, iya. Lebih cepat, lebih baik. Gitu ya Bu Eli Nah, ya. betul betul betul. Iya. Nah, Bu Eli, di sini saya sudah dapat gambaran nih Bu Eli dari apa yang sudah kita bicarakan untuk membiasakan akhlak mulia ini, yang mana Bu Eli akan mengadakan bimbingan dan konseling, Bu Eli akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan Pak Fauzi dalam mengadakan parenting, dan juga Bu Eli juga akan melibatkan komite di sini ya, untuk menjadi narahubung dengan orang tua di rumah agar membiasakan akhlak itu tidak hanya di sekolah saja, Betul tetapi betul betul. waktu yang terbanyak anak adalah ketika di rumah. Seperti itu ya Bu Eli Iya kira-kira? iya betul sekali Bu Nur ya. Iya. Bu Eli, dari Iya. perbincangan kita ini apa yang dapat Bu Eli dapatkan? Begini Bu Nur, sangat bermanfaat sekali ya dari perbincangan kita walaupun dalam 10 sampai 15 menit ya. Iya, Dalam pembicaraan kita hari ini itu yang saya dapatkan, yang awalnya saya bingung bagaimana apa namanya, menangani anak-anak yang seperti itu, yang katanya saya itu apa akhlaknya itu sudah mulai berkurang. Dengan perbincangan kita kali ini, saya sendiri dari pribadi saya sudah memiliki gambaran apa yang harus saya lakukan. Yang pertama kali harus saya lakukan dan untuk selanjutnya bagaimana seperti itu. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan saya bisa dicapai dengan apa tadi yang sudah saya rencanakan seperti itu Bu Nur. baik Bu Eli, semoga apa yang sudah direncanakan oleh Bu Eli berjalan dengan lancar ya Bu Eli ya, dan dimudahkan oleh Amin. Allah. Amin. Karena akhlak mulia ini menjadi indikator untuk anak-anak agar kedepannya juga bisa menjadi manusia yang lebih baik. Seperti itu ya Bu Eli Iya ya. betul betul Bu Nur. Terima kasih Bu Eli atas waktu yang sudah diluangkan untuk berbincang-bincang Sama-sama. pada sore ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Nah, Iya. saya menjadi penasaran ini Bu Eli. Untuk selanjutnya ketika Bu Eli sudah menerapkan, kita bisa berbincang lagi kan Bu Eli ya? Iya, betul betul Bu Nur. Nanti bisa kabar-kabari juga. Ya, ya Bu Iya Bu Nur. Eli. Terima kasih loh atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Nur?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Walaupun ini cuacanya tidak menentu, Bu Eli. Alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah. Bu Eli bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Kita bercakap-cakap tidak lama, sekitar 10 sampai 15 menit ke depan. Apa nih Baik, Bu yang Eli. kira-kira mau sampean sampaikan pada perbincangan kita hari ini, Bu Nur? Iya, Bu Eli, baik. Gini, Bu Eli, kan akhir-akhir ini cuaca tidak menentu ya, Bu Eli. Kadang Benar-benar. panas, kalau sudah dingin sekali. Nah, di sini Bu Eli, anak-anak di sekolah saya itu banyak sekali anak-anak yang sakit, Bu Eli. Nah, ketika anak-anak sakit, itu kan di sekolah saya memang lumayan banyak siswanya ya. Nah, di sini ruang UKS yang ada di sekolah itu tidak memadai, Bu Eli. Jadi, anak-anak itu terkadang satu hari itu ada sekitar 4 sampai 5 anak yang sakit, baik itu mengeluh sakit perut atau mengeluh pusing, sementara anak-anak itu ketika sakit memaksa untuk sekolah. Nah, di sini karena UKS tidak memadai, akhirnya di Dewan Guru itu mengajak anak-anak ke ruang Dewan Guru atau ke kantor. Nah, di sini anak-anak itu tidak bisa istirahat, Bu Eli. Namanya di kantor itu kan memang suasananya rame ya, Bu Eli ya. Iya, benar-benar. Nah, di sini anak-anak terkadang ketika dipanggilkan orang tuanya juga tidak mau. Jadinya anak-anak itu tetap duduk, tidak bisa beristirahat dengan nyaman, Bu Eli. Oh, Seperti itu. oh, jadi ini ya arah pembicaraan kita hari ini yaitu tentang UKS ya Bu Nur ya, yang tidak memadai ya di sana ya, kurang ideal lah untuk seukuran Iya, sekolah Bu Nur ya. Saya tahu sendiri bahwa di sekolah Bu Nur itu ada TK dan bahkan ada gedung 1, gedung 2. Muridnya banyak iya, sekali ya. iya, Mungkin Bu yang Eli. dikatakan Bu Nur tadi bahwa UKS di sana karena cuaca yang tidak menentu hari ini apa ya, tidak mumpuni lah untuk siswa, sejumlah banyak siswa kan di sana. Kemudian karena cuaca yang tidak menentu, banyak anak-anak yang sakit seperti itu ya Bu Nur ya. Jadi menurut Bu Nur ya, UKS UKS yang ada di sana kurang ideal. Karena apa? Di sana sudah sudah ada UKS namun kurang cukup untuk saat ini, dan yang ada anak-anak dibawa ke kantor guru, di mana di sana juga anak-anak tidak bisa istirahat dengan baik seperti itu ya. Mungkin itu ya Bu Nur Nah, ya. Tuh. Nah, gitu. menurut Bu Nur sendiri ya, bagaimana ini kira-kira UKS yang sesuai, yang ideal untuk sekolah Bu Nur seperti apa kira-kira Bu Nur? Ya menurut saya Bu Eli, kan UKS-nya itu kan ada di gedung 2, yang mana gedung 2 ini letaknya lumayan jauh dengan ruang guru. Menurut saya yang ideal UKS itu ada di sebelah ruang guru, ada di dekat dengan ruang guru supaya guru-guru juga bisa mengontrol anak-anak yang sakit. Kemudian yang kedua, UKS yang ideal menurut saya adalah UKS yang mempunyai piket petugas piketnya Bu Eli. Jadi di situ kan memang sudah ada ini dokter kecil yang sudah dibentuk oleh sekolah dan oleh pihak kesehatan yang berkoordinasi dengan wilayah setempat nih Bu Eli. Nah, saya ingin memfungsikan dokter kecil ini Bu Eli untuk bertugas menjadi petugas piket, yang mana dokter kecil ini diambil dari kelas atas, bisa kelas 4, 5, dan 6. Nah, ketika anak-anak itu ada yang sakit, ada yang bertugas piket di situ. Jadi mungkin bisa memberi bantuan untuk mengambilkan air atau menemani lah selama Ya, anak-anak ada yang sakit seperti menangani ya. itu. Iya. Oh iya, jadi keinginan Bu Nur itu adalah UKS yang ideal di sana,
yang dekat dengan ruang guru. Jadi guru bisa sekalian mengontrol seperti itu dan ada Iya, petugasnya yang dokter kecil yang sudah dapat bimbingan seperti itu ya Bu Nur ya. iya, iya, Kemudian benar. apa ya? Di sana mungkin kalau ada piketnya, jadi jika ada yang sakit, ada yang mengatasi seperti itu. Nah, misalnya kita berbicara pada level ya, dari angka 1 sampai 10 ini Bu Nur, kira-kira UKS yang saat ini dimiliki oleh sekolah Bu Nur, kira-kira ada di step berapa? Menurut saya sih ada di level 3 Bu Eli, karena memang UKS-nya itu kan sudah ada, hanya tempatnya itu tidak nyaman, karena di gedung 2 itu sangat ramai, dekat dengan jalan raya, kemudian di sana juga banyak sekali kendaraan berlalu lalang. Di sana panas juga. Mungkin di level 3 Bu Eli kalau menurut Oh saya. gitu ya. Jadi ada di level 3 ya, karena UKS-nya kalau tidak nyaman nanti anaknya malah nggak sembuh-sembuh nih sakit tambah. Nah, mungkin untuk mencapai level 10 di tahap awal itu mungkin sulit ya Bu Nur. Nah, kira-kira keinginannya Bu Nur untuk di tahap awal itu step berapa Bu Nur? Saya kira ya di level 7 itu sudah cukup Bu Eli, yang mana saya tidak ingin muluk-muluk ya Bu Eli, karena memang keadaan sekolah saya juga sarana dan prasarananya juga kurang ya. Jadi saya kira di level 7 itu sudah cukup. Cukup ya untuk di awal ya Bu Nur ya. Iya, iya. Eh, Kira-kira apa yang bisa Bu Nur lakukan untuk mencapai tujuan Bu Nur memiliki sekolah yang UKS-nya ideal dengan sekolah Bu Nur dan harapan-harapan Bu Nur itu maksudnya yang sesuai dengan harapannya Bu Nur itu bagaimana? Iya, kalau menurut saya akan berkoordinasi dan mengkomunikasikan dengan Ibu Kepala Sekolah terhadap rencana-rencana yang tadi saya ungkapkan, Bu Eli. Kemudian saya juga akan melaksanakan optimalisasi UKS yang berkoordinasi dengan guru PJOK, yang mana guru PJOK di sini kan sebagai penanggung jawab UKS yang sudah ada. Kemudian dari perbincangan dengan Ibu Kepala Sekolah ini, saya mengharapkan Ibu Kepala Sekolah menjadi narahubung kepada petugas kesehatan di Kecamatan Wonosari untuk membekali anak-anak agar menjadi dokter cilik yang bisa difungsikan untuk piket di UKS ini, Bu. Oh, kira-kira mungkin ada eh, teman guru yang bisa diajak relasi Bu Nur? Iya, saya akan berrelasi dengan Pak Imam. Pak Hmm. Imam di sini adalah guru PJOK yang disegani oleh anak-anak. Karena Pak Imam itu sudah lumayan senior di sekolah saya. Jadi anak-anak ketika Pak Imam yang membina, di sini Pak Imam bisa menjadikan anak-anak itu lebih bertanggung jawab seperti itu, Bu Eli. Nah, Dan juga yang pasti eh, koordinasi dan dukungan kepala sekolah itu sangat penting. Seperti itu ya Bu Eli iya ya. betul ya. Jadi dukungan dari kepala sekolah itu sangat penting ya Bu Nur yang menjadi darah hubung nanti dengan puskesmas setempat yang bisa membimbing Iya, anak-anak untuk dokter kecil dan Bu Nur di sini bisa berrelasi dengan Pak Imam ya untuk iya. bekerja sama sebagai guru PJOK yang biasanya menangani apa namanya UKS dan biasanya juga guru Yes. PJOK ini juga punya relasi juga dengan puskesmas. Jadi enak Bu Iya. Nur bisa dijadwal seperti itu. Biasanya berapa kali berapa bulan sekali kalau pembinaan dokter kecil ini? Kalau dulu masih 3 bulan sekali, Bu Eli. Jadi saya ingin itu ya minimal 1 bulan sekali lah, Bu Eli. Walaupun tidak waktunya itu tidak lama, misalnya hanya ketika datang itu mungkin 30 sampai 45 menit untuk membekali itu sudah cukup, Bu Eli. Hanya harus konsisten waktunya agar anak-anak juga bisa lebih fokus dengan tanggung jawab yang diberikan seperti itu, Bu Eli. Betul betul Bu Nur. Nah, dari sekian banyak rencana yang Bu Nur katakan tadi,
Nah, mana kira-kira yang bisa Bu Nur lakukan untuk di tahap awal? Tahap awal tentu saya akan menghadap Ibu Kepala Sekolah, Bu Eli. Saya akan mengungkapkan apa rencana saya, kemudian saya juga akan meminta kepada beliau untuk menjadi narahubung kepada Puskesmas Wonosari untuk membekali anak-anak yang sudah ditunjuk sebagai dokter kecil ini mungkin dalam waktu 1 bulan 1 kali. Saya juga segera akan mengajak Pak Imam untuk berdiskusi, untuk berkolaborasi dalam menangani UKS yang ideal di sekolah saya, Bu Eli. Begitu ya Bu Nur ya. Jadi apa namanya, Bu Nur ini selain berkolaborasi dengan teman ya di situ Pak Imam sebagai guru PJOK dan juga yang tak kalah pentingnya yaitu dukungan dari kepala sekolah sebagai narahubung untuk puskesmas sebagai pelatih. Biasanya kalau di sekolah saya itu ada posyandu remaja yang bisa digunakan yang bisa dilaksanakan 1 bulan sekali, dan harapan Bu Nur di sini pembinaan dokter kecil yang pertamanya dilaksanakan 3 bulan sekali, harapannya Bu Nur yaitu 1 bulan sekali minimal seperti itu, walaupun waktunya tidak lama seperti itu ya Bu Nur ya. Ya benar, Ya. Bu Eli. Nah, kapan kira-kira itu dilaksanakan Bu Nur untuk di tahap awalnya? Saya kira minggu ini, Bu Eli, sebelum puasa ya, Bu Eli ya. Jadi dalam minggu ini saya akan segera menghadap ke Ibu Kepala Sekolah untuk membicarakan ini. Kemudian sebelum puasa ketika anak-anak dibekali dengan ilmu-ilmu tentang kesehatan itu mungkin akan lebih baik sebelum berpuasa karena anak-anak mungkin nanti tidak ngantuk gitu ya, Bu Eli ya. Ya Untuk benar-benar. minggu ini bisa segera dilaksanakan dalam minggu ini, Bu Eli. Nah, di sesi akhir nih, Bu Nur, saya mau bertanya, apa yang Bu Nur dapatkan dengan bincang-bincang kita hari ini nih? Baik Bu Eli, saya merasa sangat senang dan lega mengatasi kebingungan saya dari awal pembicaraan tadi Bu Eli. Alhamdulillah saya mendapatkan solusi yang terbaik dengan sharing dengan Bu Eli. Yang awalnya saya itu bingung ketika anak-anak sakit, saya mempunyai gambaran untuk rencana ke depan, saya akan mengadakan optimalisasi UKS yang akan saya kolaborasikan dengan Ibu Kepala Sekolah dan teman sejawat saya, Pak Imam sebagai guru BJOK, yang mana Bu KS di sini akan menjadi narahubung untuk menghubungi pihak kesehatan yang ada di Kecamatan Wonosari dalam membimbing anak-anak menjadi dokter kecil agar dokter kecil tersebut dapat difungsikan dengan baik untuk menjadi petugas piket yang ada di UKS di sekolah saya, Bu Eli. Terima kasih Bu Eli karena sudah membantu saya. Jadi sangat senang sekali ya, tidak sabar ini, ingin tahu ceritanya bagaimana nanti hasilnya di awal. Jangan lupa Boleh, cerita boleh. ya Bu Nur ya, untuk Iya Bu pertemuan Eli, kita selanjutnya ya. alhamdulillah. Nah, mungkin cukup Iya. sekian dulu ya Bu Nur ya. Jadi saya juga ingin tahu hasilnya nanti. Jangan lupa cerita ya. Baik, Terima siap kasih Bu Bu Eli. Nur ya sudah meluangkan waktunya berbincang-bincang dengan saya di sini ya, banyak ilmu yang saya dapatkan di sini ya. Bagus sekali, semoga rencana dan tujuan Bu Nur berjalan dengan lancar. Seperti itu ya Bu Nur ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eli. Sama-sama. Sampai jumpa minggu depan ya. Iya, siap Bu Eli.